Sistem jaringan listrik interkoneksi bertujuan untuk menjaga kontinuitas penyediaan tenaga listrik. Meski konsep ini awalnya terlihat kokoh, namun ada kelemahan di balik ini yang memicu padamnya listrik di hari Minggu 4 Agustus lalu. Wahyu Wiwoho sudah punya informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Wahyu. Ya, baik Sumi dan juga pemirsa, saya akan coba menjelaskan, menggambarkan secara detail apa itu sistem listrik interkoneksi. Ini gambarnya yang ada di sebelah kanan saya, kita coba tampilkan, yaitu gabungan pusat listrik ada terdiri dari gardu induk yang saling terhubung. Jadi kalau mau dianalogikan mungkin begitu ya, kalau ada gambaran yang lebih tepat lagi di sebelah kanan saya ini misalnya ada pembangkit listrik, tenaga apapun begitu ya, listrik, uap, gas, dan lain sebagainya. Kemudian disalurkan lewat saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang kemudian ditangkap lagi oleh gardu-gardu induk besar dan kemudian di-deliver lagi ke gardu kecil yang umumnya berada di wilayah permukiman warga, baru disambungkan ke rumah Anda, para konsumen pengguna listrik PLN. Nah, jadi sistem listrik interkoneksi ini menjaga kontinuitas penyediaan tenaga listrik dan juga kelebihannya menjaga suplai listrik meski ada satu pembangkit yang terganggu. Tadi sudah dikatakan oleh Direktur Utama PLN Pelaksana Tugas yang mengatakan bahwa mengakui ada lemahnya upaya startup untuk membangkitkan kembali backup, yaitu pembangkit-pembangkit yang seharusnya menjadi backup ketika ada satu gangguan yang mengganggu sistem listrik interkoneksi ini. Kita lanjut berikutnya. Ada informasi terkait sistem tenaga listrik interkoneksi dengan segala kelebihannya ternyata juga memiliki kelemahan yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka ini akan menimbulkan masalah yang krusial seperti yang kemarin kita alami sejak Minggu siang sampai bahkan tengah malam tadi ada sejumlah wilayah yang masih padam, belum dialiri listrik kembali. Ini dinyatakan oleh Muhammad Reza, seorang mahasiswa S3 di Teknis Universitas Delft di Belanda yang mengatakan hal itu. Memang ini rentan. Tidak hanya berpotensi terjadi di Indonesia saja yang menggunakan sistem interkoneksi ini, tetapi juga Amerika pernah mengalaminya dan juga negara-negara besar pernah mengalaminya. Jadi di balik keunggulannya ternyata tetap punya kelemahan. Seperti petir misalnya, tetapi sekarang petir tidak ada karena bukan musimnya, atau bahkan gangguan seperti benang layangan dan juga pohon yang kemarin sudah ditegaskan oleh PLN. Kita lihat lagi selanjutnya, sudah ada permintaan maaf sebenarnya dari pihak PT PLN. Kita ke grafis selanjutnya. Baik, oke, ini yang terjadi kemarin pada hari Minggu. Jadi gangguan di sirkuit 1 di SUTET Ungaran di Jawa Tengah dan kemudian berdampak pada penurunan tegangan di sirkuit kedua masih berada di SUTET yang kemudian mengganggu jaringan listrik di sebagian Pulau Jawa. Umumnya adalah sebagian Pulau Jawa Barat, sebagian wilayah di Jawa Barat maksud saya, kemudian DKI Jakarta dan juga Banten. Kemudian ini ada gangguan lagi, bantuan tegangan listrik dari Jatim ke Saguling dan Cirata. Ini ada pembangkit listrik, di sana ada waduk yang kemudian lagi muncullah aliran listrik mulai masuk ke Cibenong, Depok, dan Gandul juga ikut terganggu. Kita ke slide berikutnya. Ini ada pernyataan dari Vice President Corporate Communication Pertamina, Imade Suprateka, yang mengatakan bahwa SUTET Ungaran kemarin terjadi kebakaran karena disebabkan oleh korsleting listrik akibat tersentuh, PLN. Hubungan pendek arus listrik akibat tersentuh pohon yang saat ini sedang diinvestigasi bahkan menimbulkan jatuhnya korban. Dan terakhir kemarin pagi ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo yang memberikan teguran cukup keras kepada jajaran direksi PT PLN yang mengatakan Bapak Ibu semua ini kan pintar-pintar, apalagi urusan listrik sudah bertahun-tahun. Apa sebelumnya tidak dihitung resiko, ada kalkulasi, kemudian plannya bagaimana, backup plannya bagaimana sehingga bisa diketahui sebelumnya ketika ada permasalahan seperti listrik drop ini atau korsleting kemarin, sudah ada risiko manajemen bencananya seperti apa pengelolaannya. Ini yang kemudian ditanggapi langsung dan bisa diselesaikan sampai malam tadi paling tidak oleh rekan-rekan di PLN untuk mengatasi masalah gangguan listrik atau blackout yang terjadi sejak hari Minggu kemarin. Demikian pemirsa, kita kembali ke Sumiang.